Video kali ini adalah salah satu video yang gak sabar banget gue tunjukin ke kalian karena untuk pertama kalinya gue nyobain Kodak Gold 200 dalam format 120. Penasaran kayak apa hasilnya? Yuk kita lihat hasilnya bareng-bareng. Pakai film ini, gue berkesempatan untuk motret teman gue. Dia minta tolong gitu ke gue untuk fotoin untuk projectnya dia. Nah sekalian gue nyobain film ini juga. Oke, di video kali ini gue mau coba motret teman gue pakai kamera Pentax dan 7. Filmnya itu Kodak Gold 200. Ini pertama kalinya gue pakai Pentax 7, gue bawa keluar dan di siang hari, jadi gue pengen tahu juga sih gimana hasilnya, sekalian nyobain lensa baru gue di 75mm. Terniat 2022. Di video-video sebelumnya gue sempat mention kalau gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Kodak Gold format 35mm. Kalau disuruh milih ya gue lebih milih Color Plus. Tapi kalau ngeliat hasil foto-fotografer lain yang udah nyobain film ini duluan, gue lumayan suka karena tonnya bisa mirip sama Portra 400 dengan harga yang lebih murah. Dan yang jelas ekspektasi gue cukup tinggi sama film ini. Di look pertama ini gue minta teman gue untuk foto pakai outfit yang formal terlebih dahulu karena gue pikir tempatnya cocok buat outfit ini. Lokasi foto gue kali ini ada di lapangan Banteng, Jakarta. Kebetulan cuaca lagi terik banget dan cocok banget gue pakai buat film-film yang ISO-nya rendah kayak Kodak Gold ini. Dari foto pertama, gue langsung tahu kalau film ini tuh bisa ngerender skin tone dengan sangat apik. Kita bisa lihat kalau ciri khas Kodak Gold masih bisa kita dapetin di film ini. Gue kurang suka sama foto ini karena entah kenapa di sebelah kiri ada lens flare yang cukup ganggu. Sama keterbatasan gue dalam ngarahin gaya juga kayaknya kadang bikin gue agak setengah-setengah saat mau ambil foto suatu pose. Di foto selanjutnya ini gue nunggu sampai nggak ada orang di depan teman gue supaya dia bisa terisolasi dengan baik di tengah frame. Gue cukup suka sih sama foto ini. Dan ini jadi salah satu foto favorit gue. Pertama, pastinya gimana Kodak Gold ngerender warna kulit itu gue suka banget. Foto yang warm dengan ciri khas kuning keemasan jadi hal yang dominan di foto ini. Tapi nggak cuma itu aja, geometri dari bangunan yang saling bersinggungan di background juga nambah foto ini jadi terlihat lebih menarik buat gue. Ini foto lainnya diambil dari angle yang sama dengan pose yang beda. Gak lupa, gue juga ambil foto dengan pose ala pas foto. Ini foto terakhir dari roll pertama Kodak Gold gue. Gue cukup suka sama foto ini. Lokasi objeknya yang terlihat agak kecil di frame ditambah background bangunan yang kelihatan simetris bikin foto terlihat minimalis. Kemudian, foto-foto setelahnya di lapangan Banteng berasal dari roll portrait 160 yang terpasang di Nikon F3 gua. Jadi sekalian ngebandingin juga sih tone keduanya kayak gimana. Dilihat dari hasilnya, portrait 160 ini punya tone yang cenderung netral dan natural dan agak condong ke tone yang sedikit orange. Jadi kayak semacam what you see is what you get kali ya.
Sejujurnya gue kurang suka sih sama hasil Quadra 160 kali ini. Entah kenapa fotonya agak kelihatan bland dan menurut gue nggak punya karakter yang menonjol aja. Ya bisa dibilang sebenarnya hasil fotonya agak netral aja gitu, walaupun sebenarnya ini bisa dikoreksi di post. Kalau lu jangan terlalu mudah. Tempat kedua, gue minta temen gue untuk pakai outfit yang agak casual sebagai pembanding sesi foto pertama. Kali ini gue memakai roll Kodak Gold kedua gue. Sebagai disclaimer, di sesi kedua ini banyak foto yang agak fail karena kemungkinan gue salah metering. Nah, gue cukup seneng sih sama foto pertama karena cukup simple. Sayang, foto ini agak kepotong karena ini frame pertama dan agak sedikit kebakar di bagian awalnya. Di sini banyak foto yang underexpose karena kayaknya gue metering di bagian highlightnya, bukan di shadow kayak foto ini. Kemudian, foto ini juga adalah contoh parahnya. Kalian bisa lihat gimana bagian yang terkena shadow itu gelap banget, sementara bagian yang kena cahaya malah properly exposed. Mungkin juga karena film ini nggak punya dynamic range yang luas kayak Portra, makanya informasi di bagian shadow foto ini jadi kelihatan gelap. Nah, dari semua foto di tempat kedua, kayaknya ini foto favorit gue. Pantulan cahayanya bikin temen gue jadi kelihatan glowing dan menurut gue cukup oke. Nah, itulah tadi review singkat dari gue mengenai film Kodak Gold 200 dalam format 120 ini. Seperti biasa, kalau misalnya kalian punya komentar, kalian bisa kasih komentar aja di kolom komen. Jangan lupa like video gue, dan juga jangan lupa subscribe ke channel gue, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.